Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Menyendengkan telinga dan datang kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang menyendengkan berarti mendengar dengan penuh perhatian. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti kita mau memperhatikan penuh firman Tuhan, baik dalam kitab suci maupun melalui khotbah-khotbah yang disampaikan. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti juga kita terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mendengarkan Tuhan berbicara adalah bagian dan langkah menuju kehidupan dan berkat, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan air hidup blogger. Mendengarkan Tuhan berbicara adalah langkah menuju kehidupan yang kekal, dimana ketika kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita boleh belajar dari renungan harian pada hari ini, di mana ada dua alasan mengapa kita perlu mendengarkan, perlu menyendengkan telinga kita kepada Tuhan, perlu datang kepada Tuhan. Yang pertama, menyendengkan telinga kepada Tuhan adalah soal hidup atau mati. Luar biasa, ternyata mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah hal yang sepele, melainkan soal hidup atau matinya kita. Ayat ini mengatakan kalau kita ingin hidup, arahkanlah telinga kita kepada Tuhan. Ayat ini mengatakan kalau kita ingin hidup, arahkan telinga kita kepada Tuhan. Dua kali saya ulang, datang padanya dan mendengarkan Tuhan. Contoh yang nyata adalah seperti yang dialami oleh Raja Ahab. Kita boleh baca dalam 1 Raja 22 ayat 1-37. Pada waktu itu ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram, Yosafat meminta agar Ahab meminta petunjuk Tuhan dengan menanyakan firman Tuhan. Sebanyak 400 nabi-nabi bayaran menubuatkan hal yang baik, tetapi Yosafat merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui nabi Tuhan. Maka dipanggillah Mika bin Yimlah, di mana Nabi Mika menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan bagaimana nasib Raja Ahab apabila maju bertempur melawan Aram. Kita bisa baca dalam kitab raja-raja tersebut. Ibu bapak saudara, bagian yang kedua, betapa pentingnya menyendengkan telinga kepada Tuhan, karena menyendengkan telinga kepada Tuhan menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman, serta kemampuan kita untuk bekerja keras. Betapa kerasnya kita bekerja dan berupaya. Satu hal yang jarang disadari adalah bahwa keberhasilan kita tergantung dari apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Daud adalah bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan mukjizat. Karena apa? Dia mau mengizinkan Tuhan berbicara kepadanya. Dia mau mengizinkan Tuhan terus mengisi hidupnya
dengan kebenaran firman Tuhan, serta kebenaran firman itu menjadi kekuatan di mana dia mampu melangkah lebih jauh lagi dalam hidup ini, sehingga dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Mario Teguh berkata, mendengarkan adalah sikap hati seorang pendengar yang baik, bukan mendengarkan karena tidak memiliki sesuatu yang bisa dikatakan. Dia yang mendengarkan karena dia berencana untuk berbicara lebih baik setelah mendengar. Mari kita datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dengan dipenuhi kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami terus untuk menjadi para pengikut-Mu Tuhan, yang terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, kami boleh menyendengkan telinga kami, mendengarkan kebenaran firman melalui channel YouTube ini. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.